Halo semua, balik lagi nih di YouTube Bunda Sarisi di segmen Smart Lifestyle. Nah, di mana kita bakal bahas tentang penggunaan SM di kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini nih kita bakal bahas yang basah-basah. Penasaran nggak? Tetap di Smart Lifestyle. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin, melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Terima kasih atas donasi dari Yayasan Cinta Kasih dan para donatur. Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih di saat pandemi sudah berbagi untuk anak-anak difabel kita. Support kami dengan berdonasi melalui rekening yayasan yang ada di deskripsi. Oke, halo Chandra. Halo. Nah, di sini tuh kita bakal ditemenin sama Dr. Rasto juga ya. Nah, sekarang kita kenalan dulu nih sama Chandra, Dr. Rasto. Oke. Jadi Chandra udah berapa lama ikut SO? Udah lama banget sih sebenarnya, sekitar mungkin dari awal mau masuk SMP. Dan sekarang sudah Kuliah. Berarti 6 tahunan. Ya, sekitar. berarti udah Bener lama ya? ya? Udah lama banget. Terus kita kan bahas tentang pengaplikasian Soulmeter nih. Apa sih yang benar-benar ngena di Chandra? Sesuai dengan yang Chandra kegiatan yang sering Chandra lakuin itu, setiap sore itu Chandra bantu nyiram ibu. Nah, nyiram ibu. Nyiram ibu. Bantu nyiram tanaman. Oh. Kira Bantuin ibu nyiram mandi tanaman. itu disiram. Kira ini tuh basah-basah. Bener. Oke, Terus lanjut. Jadi setiap sore itu Chandra bantuin ibu buat nyiram tanaman gitu. Nah sekarang ini ibu kan udah mulai ngantor lagi gitu. Nah tanggung jawabnya itu ke Chandra sekarang. Jadi Chandra harus benar-benar ngerawat tanaman itu dengan baik. Gitu. Salah satunya dengan mengaplikasikan SM ini, bantu Chandra buat merawat tanaman itu dengan baik. Gitu. Gimana Gimana caranya, Chan? Maksudnya apa yang di SM? apa yang diukur gitu? Jadi dari sebelum nyiram sih, Chandra sebelum nyiram tuh nyiapin waktu buat SM. Hari ini, saat ini, di tempat yang Chandra mau nyiram, dan tanamannya itu Chandra bayangin, yang sering Chandra siram, gitu. Berarti Jos ya. Jelas, objektif, spesifik kan gitu ya. Maksudnya nanyanya nggak cuma sekedar nyiram nggak? Iya, berarti benar-benar spesifik banget Iya. gitu ya. biar jelas juga jawabannya kan. Mungkin sebelum itu Kak Chandra mau cerita, proses Chandra sehingga Chandra tuh bisa percaya diri gunain SM ini. Boleh. Misalnya proses itu kan Soulmeter skill kan? Kalau Ada nggak diasah tuh kayak ya nggak bakal. ya, walaupun waktu di workshop dikasih pemahaman banyak, latihan iya, cuman kalau latihan habis itu nggak dilatih, Ya udah gitu. sih, ya bakal Itu segitu aja. perlu nih kita simak nih. Iya, kita Gimana tuh caranya supaya lebih pede? Nah, jadi Chandra itu kan ikut workshop Soulmeter itu sekitar 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang Pas lalu. banget tuh lagi libur sekolah. Oke. Jadi Chandra tuh abis ikut workshopnya tuh, abis itu masih sering-sering suka latihan. Masih seneng-senengnya gitu. Oke. Abis libur sekolah itu, Chandra pindah dah itu lagi ke kampung. Karena waktu itu kan kondisinya Chandra LDR. LDR sama siapa nih? Dengan orang tua. Oh. Oke. Chandra tinggal di kampung sama nenek gitu. Nah, pas libur udah selesai, pembelajaran di sekolah itu kan udah mulai. Pas banget waktu itu lagi full day school. Jadi jadwalnya itu emang padat banget gitu. Ditambah lagi Chandra jadi OSIS. Yang emang benar kayak udah tangan kanan sekolah banget gitu. Jadwalnya emang padat banget. Sampai ngelupain SM. Berarti SM udah terlupakan gitu. Udah bener-bener nggak latihan lagi gitu. Ya, jarang banget, mungkin sekali 2 kali gitu. Ya, titik balik Chandra sampai ke
menggunakan SM itu sampai sekarang bisa percaya diri itu ketika awal pandemi di Indonesia gitu. Waktu negara api menyerang itu. Oh, benar. Nah, pas awal pandemi itu Bapak nelpon. Curhat-curhat lah, nanyain kabar anaknya gimana gitu. Chandra waktu itu juga curhat kan, sekolah nih diliburin 2 minggu gitu. Biasanya kalau libur rencananya Chandra tuh ke Denpasar gitu. Terus ya waktu itu masih ngobrol-ngobrol gitu aja sih, biasa gitu. Tiba-tiba besoknya Bapak nelpon, siap-siap ya, siapin bajunya, besok Bapak jemput gitu. Kan Chandra kaget gitu, biasanya karena Bapak tuh sibuk dengan kerjaan, kok cepet banget gitu buat nganter ke Denpasar gitu. Ternyata Chandra nanyain, kok bisa cepet banget gitu. Ternyata ini SM-nya Chandra harus ke Denpasar. Jadi Bapak ngukur dengan solmeter bahwa nilainya besar untuk Chandra Ke Denpasar, ke harus ke Denpasar. Denpasar. Harus malah. Nggak tahu sih, Chandra nggak tahu, nggak nanyain kenapa harus ke Denpasar gitu. Ternyata setelah Chandra pahamin setelah saat ini tuh ternyata banyak hal baik yang Chandra dapatin setelah Chandra pindah ke Denpasar gitu. Salah satunya itu pengaplikasian solmeter ini gitu. Berarti kalau di kampung nggak diaplikasikan. Mungkin Enggak. karena jauh juga dari keluarga, terus nggak ada yang memotivasi gitu nggak Bener sih? juga, nggak ada yang membimbing gitu. Sebenarnya pernah sih dimotivasi sama Bapak buat aplikasi NSM-nya gitu. Cuman Chandra bisa nanti aja gitu. Masih fokus ke pembelajaran sekolah, kegiatan OSIS gitu. Mikirnya bisa nanti aja. Oke. Terus balik lagi nih ke penggunaan SM gitu kan. Terus setelah jauh dan lama nggak ini, terus balik ke Denpasar, Denpasar, terus ya. gimana tuh? Apa yang terjadi? Iya. Nah, selama di Denpasar itu kan kegiatan belajar itu kan online ya. Jadi lebih fleksibel, nggak dari pagi sampai sore. Mungkin sampai siang, setelah itu dikasih tugas. Jadi lebih fleksibel buat ngumpulin tugas gitu. Setiap hari itu kegiatannya biasa setiap sore Chandra bantuin ibu buat nyiram tanaman. Kebetulan rumah Chandra kan dekat juga di area center gitu, bantu nyiram. Biasanya Chandra nyiram itu di area parkir gitu. Jadi di daerah parkir tuh banyak tanaman juga Iya, ya? banyak banget. Terus? Biasanya itu Chandra nyiram di depan rumahnya Bunda, di depan OS gitu. iya, Ya di situ-situ aja sih, karena cuman ya di situ aja bisanya gitu. Setelah sering nyiram, tiba-tiba suatu hari itu Kak Gonggek Cahya minta shuffle nyiram. Chandra yang di OS di rumahnya Bunda, di dalam, Kak Gonggek yang di luar gitu. Pas Kak Gonggek bilang gitu, Chandra langsung dakdik tuh. Karena nggak kebiasa gitu. Nggak biasa, nggak tahu tempatnya gimana juga, nggak tahu tanamannya apa aja. Dan juga pengetahuan tentang tanaman itu Chandra masih kurang banget gitu. Tapi waktu itu sih ya, nyiram-nyiram aja gitu kan. Maksudnya ngelaksain bantu-bantu juga. Oke. Pas nyiram itu sih Chandra ngelihat tanamannya memang banyak banget ya jenisnya. Waktu itu Chandra nyiramnya memang satu-satu karena takut salah sebenarnya waktu itu. Ya. Dan waktu itu tiba-tiba Dr. Aster lewat. Ingat nggak? Ayo. Saking seringnya Nggak lewat. ingat kayaknya deh. Lewat dari bawah. Waktu itu kan studio Dari studionya. Tiba-tiba muncul gitu. Dari bawah tanah. Studionya masih di OS ya, di rumahnya Bunda. Dr. Astu lewat gitu ya. Masih ya santai-santai aja gitu. Terus lewat yang kedua kali, Dr. Astu bilang gitu, kok kayaknya lama banget ya nyiramnya. Pasti Chandra pakai SM nih gitu. Terus Chandra bilang, Chandra nggak nyautin sih, bilang pertanyaannya Mas Ditu itu karena ngerasa nggak pakai SM gitu, cuma senyuman aja. Gitu. Jadi cuma senyum aja, kasihan deh yang dijawab. Nggak tahu ya waktu itu gimana kira-kira perasaan saya ya. Jadi saya merasa salah. Terus gimana, Chan? Pas Dr. Astu bilang kayak gitu tuh kayak rasanya jelek
gitu, kayak diingetin buat pakai SM-nya gitu. Berarti secara nggak langsung itu kayak Iya. pengingat, wah ternyata pengingat. ada dampaknya loh ya itu. Beneran. Saya kaget gitu ternyata berdampak sebesar itu ya. Terus gimana? Waktu itu setelah itu Chandra tuh pengen buat strategi belajar gitu. Oke. Biar bisa menggunakan SM ini dengan percaya diri gitu. Buat strategi belajar itu contohnya setiap hari itu pokoknya harus dapat aja mengaplikasikan SM apapun itu selain mengukur bahagia gitu. Nah, salah satunya ini mengukur kehendak Tuhan sebelum Chandra nyiram. Kan Chandra tuh setiap sore bantu nyiram kan. Terus Chandra inisiatif lah ini SM berapa kehendak Tuhannya Chandra nyiram saat mau nyiram di tempat yang Chandra mau siram, dan tanamannya itu Chandra bayangin juga gitu. Ya, misalnya penasaran nih ya. Kalau misalnya orang kayak ngukur nih, misalnya saya ngukur perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Itu kan berarti strateginya adalah strategi untuk tahu gimana cari jalan yang paling tepat supaya cepat nyampe kan gitu. Kita mau diskusi sama orang, berarti kita ukur supaya kita tahu kita pas apa enggak diskusi sama dia, dapat solusi apa enggak. Nah, kalau nyiram itu nilai nyiram apa enggak, esensinya di mana? Di mana? Kenapa harus ngukur gitu? Karena biar biar efektif gitu. Kan tanamannya di OS di areal di areal parkir kan banyak kan. Pasti perlu waktu yang banyak juga untuk menyiram gitu. Berarti biar efisien gitu ya. Biar efisien gitu. Oke. Jadi Chandra inisiatif waktu itu buat nge-SM. Nah, pas banget waktu itu cuacanya lagi mendung. Terus saya mendung. Mendungnya itu memang benar awalnya gelap banget. Kalau secara logika kita ngelihat, oh pasti ini mau hujan nih. Oke. Chandra SM, kehendak Tuhannya Chandra nyiram saat ini di tempat yang Chandra mau siram itu, dan tanamannya juga Chandra bayangin biar jelas gitu. Terus dapatnya gede di atas 8. Di atas 8. Padahal cuaca mendung. dan gelap banget. Gitu. Kalau Dira sih ya udahlah, nggak usah. Gitu Pak. Oke, mendung nggak nyiram ya gitu. Ya pasti sama mikirnya gitu kan. Nah, terus waktu itu ya udah Chandra nyiram gitu. Nyiram. Tiba-tiba ada tukang nih lewat gitu. Letuk, hujan. Nah, Chandra tuh nangkepnya itu kayak udah mau hujan nih, nggak usah dah nyiram. Terus Chandra sautin lah, mendung belum tentu hujan gitu. Biasa balas-balasan pantun gitu ya. Terus dia bilang apa? Nggak nyaut. Giliran kan kemarin Dokter Rasulnya nggak disautin, sekarang iya. kamu nggak disautin. Terus. Abis itu kan Chandra perhatiin nih, kan udah SM nih, bener nggak ya hasil SM-nya? Perhatiin kondisinya kan? Bukan perhatiin tukangnya, bukan? Nggak. Oke. Abis nyiram selesai, Chandra perhatiin lah, abis nyiram itu sampai malamnya, sampai besok paginya pun nggak ada hujan sama sekali. Berarti beruntung dong SM Iya, dan itu udah. dah. Wah, beruntung banget. Ini mungkin kalau kasusnya Chandra aneh ya, nyiram ya. Jadi sebenarnya untuk orang yang suka nyuci mobil tuh juga penting juga tuh. Bener. Terus gimana, Chan? Nah, abis banyak kejadian sebenarnya pas Chandra sebelum nyiram itu SM. Selain itu Chandra juga dapet waktu itu sebenarnya lagi terang banget ya, terang banget. Tapi Chandra tetap inisiatif buat nge-SM gitu, biar efisien kan. Tapi dapetnya kecil, padahal terang banget. Ternyata waktu itu setelah Chandra cross check kan sama bapak, kebetulan bapak juga udah ikut soulmeter gitu. Terus dapetnya ya memang benar sama gitu hasilnya. Terus Chandra perhatiin, oh ya udah nggak usah dah nyiram. Nantinya hujan gitu. Berarti emang kayak bantu banget ya sih, kayak jadi bisa kita tahu kayak kapan kita harus melakukan sesuatu dan kapan enggak gitu. Iya, kan dengan nggak nyiram pada saat mau hujan pun kan waktunya ada bisa dipakai untuk plot yang lain, untuk belajar, untuk apa segala macam kan gitu. Tapi kalau nggak tahu proses pengukuran ya nggak bisa menerjemahkan apa informasi yang ada di alam itu ke bahasa yang kita pahami, ya kita benar-benar ngikutin apa yang dilihat aja. Iya. Bener. Nurutin ego sendiri. Nurutin gitu ego atau ya salah miskalkulasi, karena kan yang kita lihat secara mata ini kan belum tentu Iya.
Ya, Benar. maksudnya belum tentu pas kita ngukurnya kayak itu kan bilang mendung. Oh, kita pakai logika mendung berarti hujan, tapi ternyata hujan sih, tapi nggak di hari itu gitu. Iya. Setelah banyak kejadian itu yang buat Chandra, oh ya, semakin percaya diri nih gunain SM gitu. Kemudian selain itu, selain mengukur kehendak Tuhannya, kan sebenarnya pas mengukur kehendak Tuhannya itu Chandra ukurnya itu sebelum nyiram. Karena Chandra nggak bisa ngukur sambil berkegiatan. Gitu. Setelah banyak kejadian itu yang bikin Chandra semakin percaya diri. Jadinya sekarang tuh Chandra sambil berkegiatan dah langsung SM gitu, nggak perlu lagi nunggu gitu. Berarti udah naik level gitu ya. Dan practice make perfect. Ya, sekarang juga pertanyaannya beda. Pertanyaan beda ya? Sekarang itu setiap nyiram, setiap tanaman tak ukurin berapa nih kebutuhan air yang sudah terpenuhi pada tanaman yang Chandra siram itu. Berarti Chandra siram. Mau nih, Langsung nyiram nih. misalnya tanaman ini nih, Ya. mau disiram, Udah, diukur lagi berapa nyiram. cc, berapa liter gitu. Enggak sih. Terus ambil gelas takar. Panjang banget tadi. Ya, terus gimana? Maksudnya Pertanyaannya tuh pertanyaannya seperti gimana? Jadi pas Chandra nyiram tuh Chandra nanya gitu berapa kebutuhan air yang sudah terpenuhi pada tanaman yang Chandra siram ini pas lagi nyiram banget nih dari skala 0 sampai 10. 10 itu pas dan sesuai dengan jenis tanaman itu. Oke. Gitu. Sehat, subur juga. Oke. Emang agak panjang sih pertanyaannya. Jadi pas nyiram langsung Sambil ukur nih. Oh, tanaman yang ini nih supaya sehat, subur, Berapa air yang airnya dibutuhkan? berapa? Kebutuhannya. Mas perlu lagi berapa nih gitu itu begitu. benar. Sampai ini Sampai udah 10, oke Udah ganti ke selesai tanaman. ya gitu. Pernah kaget nggak dengan kondisi kayak gitu? Maksudnya logika kita, nih kayak cuman segitu aja, tapi kok nggak selesai nggak 10? Ada sih. Waktu itu lagi nyiram tanaman apa ya? Tanaman bunga gitu. Ya, biasanya rata-rata mungkin butuh waktu 3 menit mungkin ya. 3 menit dengan ukuran pot yang sama gitu. Tapi kok ini lebih lama gitu. Ternyata setelah Chandra perhatiin jenis tanahnya dia itu kayak poros gitu, lebih cepat dia airnya turun, jadi menyimpan airnya itu nggak terlalu banyak gitu. Berarti, Beda menyimpan airnya sama tanaman yang lain gitu. berarti walaupun kita nggak terlalu benar, maksudnya Chandra ngukur dulu baru paham bahwa ternyata tanahnya berbeda gitu. Iya. Jadi ada variabel-variabel tertentu Iya, yang kita jadi nggak perlu terlalu ribet di situ. Makanya tinggal kondisinya ini, bayangin ini, pakainya apa gitu. Selain nyiram juga kan tanaman butuh pupuk ya, butuh nutrisi gitu. Biasanya sih Chandra ngasih nutrisi itu ya udah tersedia, pupuk yang udah tersedia ya udah Chandra pakai itu aja gitu. Suatu ketika pupuknya itu habis gitu. Chandra bingung mau pupuk yang mana dipakai gitu. Nanya lah sama Tante Gung tuh nih gitu, pupuknya yang ada apa lagi gitu. Terus dikasih tahu lah pupuk NPK gitu. Chandra ngecek lah ke gudang, tapi sebelum itu nggak nanya pupuk NPK yang mana. Kan banyak ada. Ada banyak ya jenisnya. Banyak jenisnya. Waktu itu Chandra lihat ke gudang ada yang jenisnya padat sama cair. Tuh. Chandra mikirnya sih, pasti udah bagus nih pupuknya gitu. Kalau kualitasnya udah bagus nih, tapi tetap sih di SM mana yang kualitasnya lebih bagus. Setelah Chandra ukur, waktu itu ada pupuk NPK yang padat, butiran-butiran kecil sama yang NPK cair. Dua itu Chandra ukur mana yang kualitasnya lebih baik gitu. Ternyata dapatnya yang cair itu lebih baik dari yang padat gitu. Udah mupuk. Terus adalah waktu itu Pak Wayan namanya. Pak Wayan itu tukang kebun di sini juga. Terus Pak Wayan nanya gitu, udah dapat mupuk nggak? Udah, Chandra jawab. Pupuknya pakai yang padat ya, yang butiran-butiran kecil. Waktu itu Chandra jawabnya gini, Chandra pakainya yang cair Pak, karena Chandra Chandra dapatnya itu
lebih bagus dari yang padat gitu. Oh, emang yang cair dah bagus deh gitu katanya. Oh, syukur gitu, bener gitu. Padahal nggak paham, maksudnya bukan ahli pemupukan kan, kita baru ngeliat pada Iya, saat itu benar. aja. Habis itu ternyata setelah Chandra rajin mupuk nih, banyak tanaman-tanaman di area parkir tanaman tanaman Yang udah dikasih pupuk. yang udah dikasih pupuk itu banyak yang berbuah juga, banyak yang berbunga. Berarti SM-nya bener ya? SM-nya bener. Jadi gitu Dokter Rasto ceritanya. Berarti SM tuh bener-bener apa ya? Bisa dipakai universal lah, maksudnya diukurin apa juga bisa gitu. Ya kalau saya bilang sih batasannya imajinasi kita. Kita mau nyari apa dan mau ngambil mau nyari informasi tentang apa, selama kita bisa mengikuti petunjuknya, tetap dalam kondisi mengukur dan bisa membuat pertanyaannya, ya itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita perlukan. Di kasusnya Chandra, ya proses merawat tanaman. Bahkan Bunda pun juga, setahu saya juga menggunakan proses soil meter itu. Dulu ada seorang tetangga yang bilang gini, ibunya seneng tanamannya kan gitu, Bunda kan, yang dibilang gitu, dia bilang iya gitu. Terus saya bilang iya, kalau tanaman-tanaman yang disiram sama ibunya itu biasanya subur-subur gitu. Dan bahkan kalau saya ngerasa kalau saya nyiram tanaman ya sekedar nyiram aja gitu, kata tetangganya ini. Tapi kalau sama ibu, seakan-akan ibu tuh ngobrol sama tanamannya gitu. Ngobrol. Saya bayangin tanamannya teriak-teriak, kurang air. Ternyata proses komunikasi kayak Bunda tekankan juga, proses energi itu kan proses komunikasi kan. Benar. Jadi walaupun dia tanaman nggak bisa ngomong, tapi ada radiasi yang memberi informasi gitu. Bahkan ya nggak tahu apakah itu kalau misalnya masalah air, apakah radiasi kalau tanaman lagi butuh air atau perlu sesuatu tuh apakah juga bisa meradiasi seperti itu? Punya pengalaman nggak tentang itu? Punya banget, Dokter Rasto. Kebetulan kemarin banget nih. Jadi kemarin itu kan lagi cuacanya emang suka main-main ya, kadang hujan. Suka main, masih kecil gitu. Mau bayangin cuaca suka main-main itu gimana? Kadang hujan, kadang Galau gitu ya? panas, ya gitu. Dan kemarin juga kan lagi hujannya berturut-turut gitu. Jadi Chandra nggak nyiram. Tapi memang hujannya itu intensitasnya kadang nggak deras banget. Jadi ada tanaman yang memang dia perlu banyak air gitu. Kemarin Chandra lewat ke tanaman itu, kok lihat dari jauh tuh kayak layu gitu ya, radiasinya pengen air gitu. Oke. Pengen air. Nah, inisiatif lah waktu itu Chandra nyiram gitu, karena radiasinya nih kayak butuh air gitu. Nyiram gitu. Nanti sore Chandra lihat, udah mekar lagi gitu. Dan waktu itu berarti Chandra lewat, lihat, baru ngerasain, atau sebelum lewat itu ada kayak ngerasa kayak kepanggil ke daerah situ atau? Sebenarnya waktu itu mau lewat ke daerah sana kebetulan ya, tapi kok ngelihat tanaman itu kayak radiasinya tuh butuh air gitu. Itu mungkin karena semakin sering dilatih. Iya, benar. Jadi mungkin kalau teman-teman yang belum terlatih sama SM itu kan perlu latihan sampai bisa ngerasain, nih ada energi nih atau gimana, kepekaannya. Tapi karena Chandra terus melatih dengan proses berkomunikasi sama tanaman itu, mungkin Chandra sudah mulai ngerasain gitu bahwa walaupun belum mengukur ini, tapi ini radiasinya seakan-akan radiasi ini nih gitu. Tapi dia dikonfirmasi lagi dengan soil meter ya. Tapi waktu itu enggak sih sebenarnya. Okay. Tapi sebenarnya harus dikonfirmasi dengan SM biar lebih jelas gitu. Biar nggak asal nangkep ini tapi ternyata enggak. Misalnya gitu, kan sebenarnya bahasanya beda ya. Kadang-kadang kalau kita beda. nggak konfirmasi lagi ya, ntar jadinya serasa-rasanya aja. Tapi keren sih, maksudnya orang bilang smart gardening itu dia pakai aplikasi, pakai alat-alat segala macam untuk ngelihat ini harus sekian. Tapi ya Chandra dengan sesimpel itu, dengan tanpa peralatan canggih, tanpa ngeluarin duit, so smart. Bener. Mungkin bisa dilatih bagi teman-teman yang udah
udah belajar soal meter. Benar-benar. Selain dari kejadian itu juga sebenarnya banyak sih Chandra dapat radiasi dari radiasi tanaman gitu. Gitu. Waktu itu pernah juga Chandra di kamar lagi main HP gitu. Tapi kayak dapat radiasi nggak nyiram gitu. Kayak nggak pengen nyiram, nggak tahu kenapa nggak pengen nyiram gitu. Bukan males ya, beda Bukan ya. beda. Ya kalau saya kayak gitu biasanya gara-gara Males males. ya. Radiasi kayak nggak nyiram gitu, nggak dapat SM tapi ngikutin radiasi itu. Dan ternyata sorenya nanti hujan gitu. Berarti emang kepekaan itu juga diperluin ya untuk SM juga ya, aku rasa ya. Ya tapi kan kalau kepekaan mungkin kalau orang lain gitu ya, oh orang nih punya gift nih, dia bisa ngomong sama tanaman segala macam gitu. Tapi kalau di kondisinya Chandra kan bukan lahir-lahir Iya, jebret benar. langsung. Langsung Tapi kan bisa. dengan proses dilatih. Latihan Awalnya SM dilatih dengan energinya dulu, habis itu semakin sering dia dilatih, intuisinya juga mulai berkembang kan seperti itu. Tapi tetap harus di cross check lagi ya. Ya, Biar nggak intuisi Soalnya yang kan- salah gitu kan Nah. tiba-tiba. ya itu suatu yang keren banget Iya, gitu. bener sih. Ini nanti bagi teman-teman yang gardennya perlu di handle sama Chandra bisa hubungi nomor di Enggak Enggak ya? dong. Enggak ya? Kalau emang mau kayak Chandra harus ikut masuk SM dong. Oh, Gimana gitu. sih Dokter Rasto ini? Kirain langsung promosi ya. masih perlu banyak belajar sih sebenarnya. Ya, siapa tahu ada yang senang tanaman juga Iya. bisa Sharing-sharing di lah. komen sharing-sharing atau gimana nanti bisa ya siapa tahu Iya. discuss bareng sama Iya, Chandra. benar. Jadi ada kelompok teman-teman yang Pencinta- alumni pencinta SM pencinta tanaman. Kalau saya kalau udah jadi makanan aja. Iya, sama. High Asli. five. Oke deh Chan, berarti sampai sini aja nih cerita kita. Nah, buat teman-teman di rumah, terima kasih sudah menonton. Dan kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah!